Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan semua ya. Nah, anak-anak, hari ini untuk pembelajaran tema kita sudah sampai pada tema 2, subtema 1 PPKN. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ustazah ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna sila kedua Pancasila dengan menyimak video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan pengalaman minta maaf kepada orang lain dengan menyimak video pembelajaran. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 perilaku terpuji yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Bersyukur, kedua, berterima kasih, yang ketiga, meminta maaf, dan yang keempat, mendoakan orang lain. Yang pertama kita bahas adalah bersyukur. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya ya. Nah, bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya yang pandai bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Sedangkan orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, bagaimana cara mengucapkan syukur? Yang pertama, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Dan yang keenam, menjaga kesehatan tubuh. Nah, bersyukur merupakan perbuatan yang terpuji sesuai dengan pengamalan sila pertama pada Pancasila, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki lambang bintang. Orang yang pandai bersyukur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disukai banyak teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang berterima kasih. Nah, anak-anak, ada yang tahu kepada siapa saja kita harus berterima kasih? Kita harus berterima kasih kepada yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tumbuhan. 3, hewan. 4, manusia. Tahukah kamu bagaimana sih cara kita berterima kasih? Ya, cara yang pertama, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Dan yang keenam, menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang pertama, berterima kasih kepada manusia. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama, mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Yang kedua, sambil memberikan hadiah, saling memberikan hadiah. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Dan yang keempat, mendoakan orang lain. Selanjutnya, berterima kasih kepada tumbuhan. Nah, kenapa sih kita harus berterima kasih kepada tumbuhan?
Ya, karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik. 2. Menyiram tumbuhan dengan air secukupnya. 3. Memberikan pupuk. 4. Menempatkannya ke tempat yang memiliki sinar matahari cukup. 5. Menyemprotkan cairan anti hama. Dan yang keenam, tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Sekarang berterima kasih kepada hewan. Caranya yang pertama, menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Yang kedua, memberikan makan dan minum. Yang ketiga, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. Yang keempat, mengobatinya jika sakit. Dan yang kelima, menjaga kesehatan dan kebersihan kandang dan badan hewan. Berterima kasih merupakan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Sila pertama memiliki lambang bintang, dan sila kedua memiliki lambang rantai. Tahukah kalian kenapa kita harus berterima kasih? Ya, karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Tahukah kalian apa yang kalian rasakan saat atau setelah kita mengucapkan terima kasih? Ya, kita akan merasakan bahagia, hati tentram, dan mempererat persahabatan kita dengan orang lain. Karena orang lain merasa dihargai atas kebaikannya kepada kita. Yang ketiga, kita akan membahas tentang meminta maaf. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi, entah itu keluarga, tetangga, maupun teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi. Nah, anak-anak, cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan cara meminta maaf. Orang yang langsung meminta maaf ketika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Nah, cara meminta maaf yang pertama, ucapkan kata permintaan maaf. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, tidak mencari alasan. 4. Tidak menyalahkan orang lain. Dan yang kelima, berubah menjadi lebih baik. Kenapa kita harus meminta maaf? Ya, karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lega, dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Perilaku meminta maaf merupakan pengamalan sila kedua pada Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan memiliki lambang rantai. Nah, yang terakhir kita akan membahas mendoakan orang lain. Nah, anak-anak, dalam mendoakan orang lain, kita hanya diperbolehkan mendoakan yang baik-baik saja. Misalnya, saat ada teman yang sakit, kita bersama-sama saling mendoakan agar dapat segera diberikan kesembuhan. Kita dilarang mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain. Jika mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita sedang mendoakan untuk diri kita sendiri. Jadi, jangan sekali-sekali mendoakan keburukan untuk orang lain ya. Nanti keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Mendoakan orang lain merupakan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Nah, itu saja penjelasan dari Ustadzah mengenai tema 2, subtema 1 PPKN. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan dengan mematuhi
5M dan doa. Untuk tugasnya, silahkan mengerjakan LKS ya. Kemudian jawabannya diisi pada link yang Ustazah kirim di WA. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.